Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ibnu Zaki, NIM STI 2022022629. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi Groot menggunakan Laravel Framework untuk melakukan pendataan profil penerima bantuan sosial. Yang pertama di sini ada app bootstrap config database public resource router storage config, dan yang terpenting adalah env. Dan di dalam env ada database, phpMyAdmin dan lain sebagainya, bisa dilihat di layar. Dan di sini juga ada MySQL, assignment kelayakan. Oke, selanjutnya kita pergi ke app. Ya, di dalam app ada seperti HTTP, Levier, models, provider, controller PHP. Dan controller bertugas untuk mengontrol sebuah web ini. Dan di sini ada Levier, berisi ada dashboard, keluarga, kendaraan, pekerjaan, penerima, status rumah, dan lain-lain. Dan ini contoh codingan pada menu dashboard. Selanjutnya ada codingan dari menu tampilan keluarga. Dan pada menu keluarga ini untuk menampilkan contoh misal jumlah anak atau keluarga dan lain-lain. Dan pada keluarga page di sini bisa untuk mengedit apabila data yang Anda masukkan salah atau ingin menambah data atau yang lainnya. Dan di sini ada kendaraan page. Isi dari codingan kendaraan page yaitu sama seperti codingan keluarga page, ada edit, delete, dan submit. Dan di sini selanjutnya ada pekerjaan page. Ya, isi codingannya sama seperti kendaraan page dan keluarga page. Di sini ada submit, edit, dan lain-lain. Dan di sini ada edit yang berisi pekerjaan atau untuk mengubah tabel-tabel sebelumnya yang masih salah. Di sini juga ada fitur delete, dan apabila delete sukses maka akan tertuliskan data berhasil dihapus. Dan di sini juga ada codingan penerimaan, kurang lebihnya untuk codingan sama seperti codingan sebelumnya. Ini ada penerimaan dari nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita lihat
database. Di sini ada factories migration, dan di sini pada database yang terpenting adalah di migration. Dan fungsi migration adalah untuk database supaya bisa terbaca di phpMyAdmin. Dan di sini juga ada factories. Fungsi dari factories adalah untuk supaya database Anda bisa diakses di phpMyAdmin. Ya, selanjutnya kita pergi ke resort. Di sini ada CSS, dan fungsi CSS adalah untuk merapikan desain atau mendesain database yang kita buat. Di sini juga ada view, yaitu komponen. Ini untuk mengatur misal ukuran atau desain yang Anda buat. Dan kemudian di sini ada routers, dan ini codingan dari routers. Dan di sini pada tabel NFV tadi harus sama dan muncul pada phpMyAdmin seperti assignment kelayakan dan assignment cache logs, valid jobs, job spec, keluarga, kendaraan, migration, pekerja penerima, dan lain-lain. Dan pada tabel keluarga di sini ada ID, user nick, dan jumlah anak. Dan pada tabel kendaraan di sini ada user nick, jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan seterusnya. Dan di sini ada migration yang isinya create table, create job table, dan create session table. Dan selanjutnya ke pekerjaan. Di sini ada user, jenis pekerjaan, penghasilan, dan selanjutnya ada penerima. Di sini cukup lengkap, ada nick, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada penerimaan skor. Di sini ada ID penerima, skor rumah, skor kendaraan, skor anak, skor kelayakan, skor pekerjaan. Dan di sini di skor kelayakan ada 3, yaitu layak, tidak layak, dan rata-rata. Selanjutnya ada rumah tanah yang isinya ID, user, nick, status rumah, luas rumah, kondisi rumah, apakah layak atau tidak layak, luas rumah, terus status rumah apakah menampung ataukah milik pribadi. Dan selanjutnya ada session. Di sini untuk menjalankan codingan ini menggunakan apa, seperti Windows atau apa.
Dan di sini ada user, dan ini user paling penting, ada ID, email, dan password. Dan selanjutnya kita kembali ke terminal untuk menjalankan codingan kita tadi. Di sini kita ketikkan php artisan serve. Nah, apabila sudah keluar server running, berarti kita sudah bisa menjalankan, dan dengan cara copy HTTP tersebut lalu kita jalankan di browser. Setelah kita salin, kemudian kita pastekan di browser lalu kita jalankan. Ya, selanjutnya kita tunggu sampai tampilan login muncul. Lalu di sini kita ketikkan username kita admin@gmail.com. Lalu kemudian kita isi password yaitu admin123. Kemudian login. Ya, selanjutnya kita tunggu beberapa saat untuk codingan yang tadi berjalan. Nah, codingan kita berhasil. Di sini ada dashboard, ada data penerima, data pekerjaan, data keluarga, data kendaraan, data status rumah, dan data skor. Dan di sini kita masuk ke data penerima, yaitu ada nik, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan kita berikan contoh 5444747, nama lengkap Zaki, tanggal lahir kita isi 2006, terus bulan 12, tanggal lahir 12. Untuk alamat kita ketikkan Jakarta, jenis kelamin laki-laki. Untuk nomor HP 089 dan seterusnya, lalu ketik submit. Dan ketika sudah disubmit, maka akan keluar kata data berhasil disimpan dan akan muncul di data penerima. Dan di sini kita bisa mengedit data penerima ketika ada kesalahan pada pengisian data sebelumnya. Kita isi nama, contoh, terus update, kemudian data berhasil diperbarui dan akan muncul pada data penerima. Dan di sini juga ada fitur delete, ya kita coba, terus akan muncul notifikasi apakah yakin akan dihapus. Ya,
dan data tersebut telah berhasil dihapus. Dan di sini juga ada data keluarga, sama seperti yang tadi untuk cara pengisiannya, data kendaraan, data status rumah, kurang lebihnya untuk pengisian sama seperti yang tadi. Kemudian ada data skor, dan di sini juga ada data skor penerimaan. Lalu kita logout, dan begitulah presentasi dari saya untuk aplikasi CRUD menggunakan Laravel untuk melakukan pendataan profil penerima bantuan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.